Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Reni Pratana, NPI 131180998. Saya Alvilo Saputra, NPI 131182116. Kami mahasiswa Fakultas Hukum, kelas perancangan undang-undang kelas D, akan menyampaikan pendapat kami tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021. Menurut saya, jika kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Undang-Undang dalam pasal 5 yang berbunyi, dalam membentuk rancangan peraturan undang-undang harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Nah, dalam hal ini sering terjadi kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di wilayah Indonesia ini ya. Dan seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bisa mengantisipasi kasus ini agar terjadi kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi tersebut dengan dibuatnya Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021. Dan dalam peraturan perundang-undangan pasal 5 itu tadi, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, sebenarnya kan niat untuk Menteri Pendidikan Ristek ini kan untuk mengeluarkan peraturan Permendikbudnya itu untuk tentang pelecehan seksual di lingkungan kampus itu sebenarnya sudah benar. Sebenarnya dalam artian secara hierarkis mungkin dilakukan lebih spesifik oleh Bapak Menteri ya, untuk menghindari atau mengurangi kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi. Mungkin ada dalam beberapa susunan materi muatan yang ada di pasal-pasal, mungkin ada yang bertentangan. Itu kan bisa nantinya untuk diperbaiki lagi, untuk disempurnakan lagi, untuk melihat kondisi-kondisi secara real untuk di lingkungan kampus seperti apa. Dan dikeluarkannya menurut saya itu sudah tepat untuk. Dan di saat ini kan juga kita lagi membahas undang-undang RUU PKS itu juga, perancangan kekerasan seksual yang masih belum disahkan. Tapi Menteri Dalam Negeri dengan adanya banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Menurut saya ini satu langkah yang baik. Cuman memang kalau ada dalam beberapa materi muatan itu yang kurang baik atau banyak yang dibilang untuk melegalkan zina, itu menurut saya kurang tepat. Ya mungkin itu bisa diganti di materi-materi muatan pasal tersebut. Jadi untuk pengeluaran peraturan Menteri Pendidikan Ristek ini nomor 30 dan 2021 sudah baik. Untuk secara teknisnya mungkin ya, kejelasan rumusnya itu sudah jelas dirumuskan untuk menghindari atau mengurangi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan juga kelembagaan secara hierarki perundangan juga sudah menurut saya juga sudah jelas dengan adanya nanti apabila RUU PKS disahkan dan peraturan Mendikbud Ristek ini juga akhirnya berlaku, menurut saya akan menjadi kolaborasi yang sangat baik ya untuk rancangan undang-undang PKS dan peraturan Permendikbud agar bisa mengurangi kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di lingkungan kampus. Kesimpulannya adalah menurut kami Menteri Pendidikan telah membuat kebijakan yang lumayan tepat dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang penanganan kekerasan seksual di dalam lingkungan perguruan tinggi. Dan juga dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan ini tentang penghapusan kekerasan seksual di lingkungan kampus juga sebagai suatu bentuk tanggapan terhadap maraknya kasus kekerasan seksual ya, yang mungkin belakangan ini sudah mulai timbul lagi di lingkungan kampus. Ini merupakan salah satu langkah yang baik menurut saya, dan menurut saya juga harus ditekankan dengan optimalisasi entah satuan-satuan tugas di lingkungan kampus untuk menghindari atau untuk bertugas secara kompeten di bidang penghapusan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan itu juga sudah ada di dalam beberapa pasal, saya lihat di dalam Permendikbud 30 tahun 2021 itu juga. Dan menurut saya dengan adanya ini juga mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, yang mungkin itu juga bisa menjadi dorongan untuk pendukungan penghapusan kekerasan seksual yang ada di kampus maupun yang ada di Indonesia, agar tidak ada lagi kekerasan seksual yang dilakukan di wilayah Indonesia, baik di kampus, baik di kantor, baik di manapun. Dan Permendikbud ini kan mungkin secara spesifik mengaturnya di lingkungan kampus, dan itu menurut saya meningkatkan kesadaran mahasiswa sekarang untuk menghindari praktek kekerasan seksual. Bahkan bukan hanya mahasiswa, dan juga dosen-dosen, pengajar, siapapun itu, biro-biro staf akademik dan lainnya, itu juga bisa mengerti terhadap peraturan ini, dan akan ada sanksi yang terhadap pelaku kekerasan seksual di luar kampus. Menurut saya peraturan ini merupakan satu langkah yang baik
dan kemudian bisa disempurnakan terkait pasal-pasal yang menurut banyak kalangan itu menggunakan kontroversi, nanti kan bisa diperbaiki secara baik lagi untuk beberapa pasal ini. Ya, sekian video dari pendapat kami. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.